Shalom Kak Rizky. Semuanya sudah pegang. Kibarin benderanya. Kibarkan benderanya. Yuk tetap di tempat ya, tetap di tempat. Tetap di dalam kotaknya masing-masing. Kita kibarkan bendera kita. Yeay. Kibarin. Dia kalau kibarin bendera. Yuk, berdiri balik aja lagi, yuk. kembali lagi di tempatnya ya. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Asik. Siapa? Hai. Halo. Halo. Hai Dirli. Siapa yang tahu hari 17 Agustus kemarin itu hari apa? Hari Rabu. Hari apa? Gak dengar Kak. Iya, kurang. Hari apa? Kemerdekaan. Luar biasa. Kak kelupaan nih. Apa? Belum Kita belum sapa nyapa yang di yang di rumah loh, rumah. Bara. Yuk, kita sapa dulu ya. Hai adik-adik yang di rumah. Apa kabar tuh? Semoga baik-baik dan keadaannya pasti sehat-sehat ya. Pasti dong. Pastinya. Nah, sekarang kita mau nyanyiin Mau sebelum kita mau memperingati kemerdekaan Iya. Indonesia, ada yang mau kita panggil dulu gak sih buat menemani iya, kita? benar. Biar kita nggak berdua doang nih. Kita nggak panggil berdua yuk. doang. Kita mau panggil siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa ayo? Kita panggil Kak Belinda. Kak Belinda. Lalu yang kedua Kak Ebet. Nah, yang terakhir. Wah, yang Kibarin ditunggu-tunggu. benderanya sama-sama ya. Kita panggil yang terakhir. 1, 2, 3. Kak Wah. Kita di atas panggung nggak kalah rame sama yang di bawah. Luar biasa dong tentunya. Kibarin. Oh, Kak Pingan mau tanya tadi, ada yang Coba. hafal lagu Indonesia Raya? Hafal. Wih, pinter-pinter. Pasti hafal. Iya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Adik-adik siap Oke, semua? Kak. Nah, sebelumnya dengan sikap sempurna, yang tangan kiri pegang bendera, yang tangan kanan hormat ya. Oke? Oke, Kak. Oke. Coba dirinya semua yang rapi dulu. Dirinya Di dalam 1, kotak. 2, Oke. 3. Pintar semua. Yes. Yuk, hormat sama-sama. Hormat, gerak. Ayo.
Happy dong, happy Happy dong, pastinya. ya. Terima kasih Opung Joel. Terima kasih Om Terima kasih. Joel. Oke, Karis Kids. Semangat sekali nih kalau Semangat siap. sekali. Luar Siapa biasa. yang masih hafal jingle Karis Kids? Aku. David hafal? Yuk, Nah, sama-sama kita Nyanyi sambil nyanyiin, joget kali ya. sambil jogetin. Yes. Let's go. Karis Kids. Grace, Grace, Grace. Karis Kids. Living under His grace, Jesus was beloved children. We are precious in His eyes. We are Karis Kids. Karis Kids. Grace, Grace, Grace. Karis Kids. Grace, Grace, Grace. Karis Kids. It's Jesus who sets us free. Oh, it's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Karis Kids. Grace, grace, Sekali lagi, Karis Kids. Grace, Grace, Grace. Sekali lagi, Karis Kids. Grace, Grace, Grace. Nah, Yeay. sebelum kita mulai, aku pengen kalian space step dulu ke sebelah kalian. Kairi dan kanan kalian sekalian bilang, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sampingnya, sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Yeay. Yuk. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Tepuk tangan di atas kepala. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu
yang masih semangat memuji nama Tuhan? Aku. Kalau masih semangat teriak haleluya. Haleluya. Kurang kencang sekali lagi haleluya. Haleluya. Kita menyanyi Kukan Terbang ya. Siap-siap kita mau terbang. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Tepuk tangan lagi yuk di atas kepala. Sama-sama nyanyi dari awal ya. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekarang adik-adik yang nyanyi ya. Bukan tuh. Bersama dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu. Ku kan aman. Dalam-Mu Tuhan, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeay. Siapa yang udah capek di sini? Masa udah capek? Belum kah Belum. ternyata. Masih semangat ya. Masih. Nah, siapa? Aku mau nanya, siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus baik banget buat kita? Aku. Siapa juga yang percaya anugerah Tuhan Yesus selalu baru setiap hari? Aku. Puji Tuhan. Yuk, yang percaya Tuhan Yesus baik, yang percaya anugerah Tuhan Yesus selalu baru setiap hari, ayo kita siapin hati kita, kita angkat tangan kita, udah gak ada lagi yang bercanda, kita fokus mau memuji nama Tuhan, karena Tuhan Yesus baik banget buat kita. Yuk sama-sama ikutin aku yuk nyanyi. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tahta-Mu Bapa,
lagi, udah gak ada lagi yang bercanda. Kita nyanyi lagu ini dari awal ya. Aku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Sekarang adik-adik ya yang nyanyi ya. Anugerah-Mu berlimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, besar Haleluya. Yuk kita sama-sama kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sebentar kita mau perjamuan kudus. Yuk aku ajak teman-teman yang di sini dan yang di rumah bisa mempersiapkan elemen perjamuan kudus.
bagi teman-teman yang di rumah bisa persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Bagi teman-teman yang di sini boleh menunggu di tempatnya masing-masing. Nanti kakak-kakak dari Charis Kids akan membantu untuk membagikan perjamuannya. Yang belum dapat tadi boleh lambaikan tangannya. Sama-sama aku mau ajak teman-teman semua. Kita mau memberitakan kematian Tuhan Yesus. Kita mau mengingat kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Amin. Gimana cara kita melihat kasih Tuhan Yesus yang begitu besar buat kita? Dengan kita melihat apa yang udah Dia selesaikan buat kita di atas kayu salib. Dia berikan tubuhnya hancur-hancuran. Dia curahkan darahnya supaya hari ini kita bisa menjadi anak-anak kesayangan Bapa di surga. Amin. Yuk aku ajak teman-teman semua kita buka dulu rotinya. Rotinya saja dulu yang kita angkat. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang Kau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib. Menanggung semua penyakit kami. Sehingga hari ini kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Sudah semua? Yuk, sama-sama kita angkat anggurnya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Menguduskan kami, membenarkan kami di hadapan Tuhan. Sehingga hari ini kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak-anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Bagi teman-teman yang sudah, sampahnya boleh dikasih ke kakak-kakak Charis Kids biar dibantu untuk membuangkan. Oke, yuk yang sudah kita kembali ke tempatnya masing-masing. Aku mau ajak kita semua yang di sini dan yang di rumah, kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Yuk, jangan lagi bercanda. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Menanggung semua yang buruk. Sehingga hari ini kami bisa menerima semua yang baik. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan isi hati-Mu buat kami. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Teman-teman semua boleh duduk, yang di sini dan yang di rumah. Sudah semua duduk?
pastikan kalian udah duduk di posisi yang nyaman, oke? Kalau masih bisa geser sedikit ke kiri, ke kanan boleh. Nah, dan pastikan diri kalian siap untuk menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus. Siap semua? Kurang kedengeran nih, coba semangat ini, hari kemerdekaan, coba sekali lagi. Siap semua? Siap. Nah, kalau kalian siap, yuk sama-sama aku mau ajak kita semua. Kita katakan, aku anak kesayangan Bapa di sorga. Sekarang katakan ke teman di kiri dan kanannya, kamu anak kesayangan Bapa di sorga. Amin? Amin. Nah adik-adik, hari ini aku mau share dari sebuah cerita. Tapi sebelum masuk ke cerita ini, yuk sama-sama kita lihat gambar ini dulu. Wah, ini gambar apa? Gambar Tuhan Yesus di salib. Kayak yang tadi ya, yang aku sebut pas kita lagi perjamuan kudus, kita sedang mengingat kematian Tuhan. Kita mengingat karya yang begitu besar, kasihnya Tuhan Yesus yang begitu besar buat siapa? Buat kita. Katakan buat aku. Sekarang katakan ke teman kiri kanannya, buat kamu juga. Jadi karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, dia mati di atas kayu salib, menanggung semua yang jahat, semua hukuman dosa yang seharusnya menjadi bagian kita. Sehingga hari ini kita bisa menerima semua yang baik yang seharusnya menjadi bagian Tuhan Yesus. Kita bisa menjadi tadi apa? Anak kesayangan, dan kita menjadi orang benar. Nah adik-adik, yuk aku mau ajak kita semua, kita kunci mulut kita dulu yuk. Ayo, karena kita perlu fokus, oke? Kuncinya ditaruh di kantong. Yang sudah yuk, sama-sama kita angkat jempol ya. Siap? Oke. Nah, adik-adik tahu nggak? Ayo, kita lihat ke depan. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah adik-adik, jadi Tuhan Yesus itu begitu terkenal. Bahkan sebelum ia memberikan nyawanya di atas kayu salib. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan di dalam penglihatan-penglihatan di dalam perjanjian lama. Nah kemudian adik-adik, ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia dan dia melakukan pelayanannya, orang-orang dapat melihat kegenapan dari nubuatan itu di diri Tuhan Yesus, bahwa dia adalah anak Allah. Masih ingat nggak minggu lalu kita dengar mujizat Tuhan Yesus ngapain? Masih ingat? 5 roti 2 bisa memberi makan berapa orang? 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 5.000 banyak dikit? Banyak ya? Nah itu salah satu dari mujizat Tuhan Yesus. Selain itu apa lagi? Ini gambar apa nih? Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Dan di sini Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi kita bisa melihat banyak sekali mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah adik-adik, eyes on me. Hari ini kita mau belajar dari cerita, ada nih seorang perempuan di Alkitab. Perempuan ini dikenal dia banyak sekali berbuat hal yang salah. Bahkan orang-orang mengecap perempuan ini sebagai perempuan berdosa. Wah, bahkan orang-orang tuh lihat dia mungkin lihatnya sinis kali ya. Nah adik-adik yuk kita lihat gambarnya. Nah, ada yang pernah dengar ceritanya? Pernah, oke. Yuk kita sama-sama lihat. Jadi pada suatu hari Tuhan Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Kemudian perempuan ini dengar adik-adik bahwa Tuhan Yesus ada di rumah orang Farisi. Nah kemudian perempuan ini memberanikan diri untuk datang ketemu sama Tuhan Yesus. Walaupun dia tahu sebenarnya ketika dia ke situ orang-orang pasti nggak suka sama dia. Tetapi kenapa dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus? Ada yang tahu kenapa? Kak Kris kasih tahu. Kenapa dia mau bertemu sama Tuhan Yesus? Karena perempuan ini tahu hanya Tuhan Yesus lah pribadi satu-satunya yang bakal menerima dia apa adanya. Dan Tuhan Yesus lah yang akan menjadi juru selamat dia. Yang akan
menanggung semua dosanya dan mengampuni semua dosanya adik-adik. Jadi perempuan ini berani datang kenapa? Karena dia tahu Tuhan Yesus adalah seorang pribadi yang akan menerima dia apa adanya. Kita lihat ayatnya. Nah, Lukas 7 ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Wah, jadi adik-adik, eyes on me. Di sini kita bisa lihat bahwa perempuan ini, dia begitu merasakan kasihnya Tuhan Yesus sampai dia menangis, dia membasahi kaki Tuhan Yesus, bahkan menyekanya dengan rambutnya. Lihat nggak di gambar yang sebelah kanan ya? Di sini perempuan, kenapa perempuan ini mau melakukan hal ini? Karena dia tahu betapa besar Tuhan Yesus mengampuni dia, betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi dia. Nah, walaupun kita lihat ya selanjutnya. Ini ya yang tadi aku cerita. Orang-orang di tempat ini pada bilang, ini orang lain, bukan Tuhan Yesus. Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Nah adik-adik, aku mau nanya nih, coba. Pertanyaan aku, Tuhan Yesus tahu nggak siapa perempuan ini? Tahu ya, karena Tuhan Yesus sangat berkuasa, benar nggak? Dan bahkan Tuhan Yesus pasti tahu kan cerita perempuan ini, benar nggak? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Tetapi adik-adik, nah ayo aku mau kita semua konsen di sini. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Ia adalah kasih. Sehingga ia mau menerima perempuan ini apa adanya. Dan bahkan kita tahu ceritanya ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia juga menanggung dosa perempuan ini. Dan bahkan dosa kita semua. Jadi adik-adik, yuk aku mau ajak kita lihat satu ayat yuk. Dari Yohanes. Ayo, aku mau ajak kita semua, pertama aku bacain, kedua kita baca sama-sama, siap? Aku bacain ya. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada apa? Tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita baca sama-sama ya, siap? 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi adik-adik, sama seperti perempuan ini yang tadi kita sudah belajar ya. Ketika kita tahu ada seorang pribadi yang sangat mengasihi kita, yang menerima kita apa adanya, kita bisa datang ke Tuhan Yesus apa adanya. Walaupun mungkin sebelumnya kita habis berbuat salah gitu ya, berbuat sesuatu yang salah, tapi kita tahu semua kesalahan kita sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Sehingga hari ini kita menjadi orang benar. Aku mau kita sama-sama lihat ini. Aku mau kita semua ingat hal ini. Karena apa yang udah Tuhan Yesus lakukan, hari ini kita menjadi orang benar. Dan kedua, kita menjadi apa? Anak kesayangan siapa? Bapa di sorga. Amin. Jadi hari ini apapun situasi kita bisa datang ke Tuhan Yesus apa adanya. Amin. Yuk sama-sama kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk kasihnya Tuhan Yesus yang begitu besar buat kita. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Yuk jangan lagi ganggu teman di kiri dan kanannya. Kita sama-sama mau mengucap syukur Tuhan Yesus begitu baik buat kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib, menanggung semua yang buruk, semua pelanggaran kami, sehingga hari ini kami bisa menjadi orang benar. Kami menjadi anak-anak kesayangan Bapa di sorga. Kami bisa datang kepada Bapa apa adanya kami. Dan Bapa
menerima kami, memeluk kami dengan kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Yeay, Thank you Kak Christopher. Nah, wow. Ibadah kita berarti udah selesai nih ya Kak ya? Iya, ibadah kita udah selesai. Yes. Sekarang waktunya kita ngapain? Kerjain activity. Kerjain activity. Yes. Nah buat adik-adik yang di rumah silakan mengerjakan activities di buku activitiesnya. Dan jangan lupa untuk disubmit hasil pekerjaannya ke kakak-kakak Keris Kids. Bener, supaya dapet Bintang Keris. Yeay. Nah adik-adik yang di rumah berarti selamat mengerjakan. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. See you. Bye. Bye.